Cerita berlanjut, terlihat Pak Kim yang wajahnya sangat datar saat menghadap Komandan Do-gyu di kantor Baekho. Yongchul membacakan hukuman sangat berat yang akan diberikan kepada Pak Kim yang membangkang perintah. Dan karena Pak Kim berhasil menyelamatkan klien atas bantuan dari Jin Cheol, hukuman akan diringankan. Di mana klien selamat sehingga Baekho tetap menerima upahnya. Mendengar hal itu, Do-gyu langsung berdiri karena tidak terima, di mana Baekho adalah perusahaan yang memiliki peraturan dan sistem yang sangat jelas. Lalu Do-gyu berjalan ke arah Pak Kim dan menyuruh Pak Kim agar membuat perusahaan sendiri saja jika ingin bertindak seenaknya. Dan juga Do-gyu menegaskan ke Pak Kim agar besok tidak usah datang lagi bekerja. Tiba-tiba terdengar suara ledakan bazooka menghancurkan dinding kantor. Setelah meledakkan tembok, Jin Cheol berjalan sambil berkata kalau Do-gyu tidak pantas menjadi seorang komandan yang memimpin sebuah tim karena tidak mengenali orang jenius seperti Pak Kim. Terlihat Jin Cheol bersama pasukan Aresnya datang ke kantor Baekho. Do-gyu dan Pak Kim hanya bisa terdiam terheran melihat Jin Cheol yang tiba-tiba datang. Lalu Jin Cheol berjalan ke arah Do-gyu dan berkata kalau dia dengar Do-gyu memecat Pak Kim. Dan karena itu Jin Cheol akan membawa Pak Kim pergi bersamanya. Wajah Do-gyu langsung menjadi kesal dan bertanya apa yang diinginkan Jin Cheol seenaknya membicarakan bisnis di tempat orang lain. Keadaan jadi sangat panas antara Do-gyu dan Jin Cheol yang ingin merekrut Pak Kim. Lalu Do-gyu tertawa dan beralasan dia tidak memecat Pak Kim, melainkan berpesan agar Pak Kim mempertahankan tugasnya yang sepertinya Jin Cheol salah dengar, ucap Do-gyu. Salah satu anggota Ares bernama Albert Kim mengumpat-umpat Do-gyu dengan bahasa Latin, mengatakan kalau Do-gyu adalah orang arogan dan tidak punya attitude. Mendengar ucapan Albert barusan, Do-gyu jadi tersinggung, lalu Albert bertanya ke Jin Cheol apakah dia harus menghabisi Do-gyu agar bisa membawa Pak Kim. Tapi Jin Cheol berkata itu tidak boleh karena Do-gyu adalah rekan kerja Pak Kim. Dan Jin Cheol berpesan tidak boleh dihabisi tetapi harus bersikap seperti gentleman. Ekspresi Do-gyu langsung berubah setelah mendengar ucapan Jin Cheol yang dianggapnya arogan. Saat Do-gyu tertawa, majulah Yongchul dengan tongkat pemukulnya untuk melawan Albert. Dengan cepat tongkat Yongchul berhasil dipatahkan oleh Albert dengan mudah. Yongchul terdiam saat melihat tongkat batonnya bisa hancur dengan mudah. Dan langsung saja Albert bergerak cepat menyerang ke arah Do-gyu yang menyebabkan jari Do-gyu jadi patah. Lalu Albert berbicara dengan bahasa asing kalau di selatan tidak boleh menggunakan senjata api. Dan karena itu Albert menghancurkan senjata Yongchul agar tidak bisa bersikap arogan lagi. Dan jika preman diberi pelajaran seperti ini biasanya akan langsung pergi, ucap Albert yang menganggap Do-gyu dan orang-orangnya adalah preman. Tapi tidak semudah itu karena Yongchul berhasil menempelkan kayu tajam ke wajah Albert yang tidak menyadarinya. Lalu Yongchul berkata dengan wajah kesal kalau dirinya bukanlah preman karena dia adalah lulusan akademi polisi. Kemudian majulah satu nenek tua anggota Ares bernama Jung Ok-sun yang mengatakan semua orang bisa mati karena sudah menginjak bayangan. Ok-sun berkata ke Jin Cheol apakah dia harus membereskan semuanya, yang mana Jin Cheol hanya diam dan tertawa. Lalu Do-gyu maju dan berkata kalau Jin Cheol dan anggotanya harus bertanggung jawab setelah masuk ke tempat kerja orang lain. Dengan wajah kesalnya Do-gyu berkata akan menghabisi semuanya dalam sekali serangan. Saat Do-gyu dan Jin Cheol sedang adu bacot, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang menyuruh mereka berdua berhenti. Di mana Pak Kim menundukkan kepalanya ke Do-gyu meminta maaf atas kesalahannya dalam tugas kemarin dan akan introspeksi diri. Lalu Pak Kim menatap tajam ke Jin Cheol kalau dia sudah menolak tawaran Jin Cheol berkali-kali karena akan fokus dengan Minji. Jin Cheol hanya diam malu karena dimarahi oleh temannya itu. Di belakang mereka, Do-gyu dan Yongchul sedang berdiskusi, di mana menurut Yongchul akan rugi kehilangan seorang jenius seperti Pak Kim. Dan dia terkejut setelah melihat Pak Kim adalah orang yang penurut, yang mau introspeksi diri. Lalu Do-gyu berkata ke Yongchul kalau seorang pria menjadi penurut itu untuk melindungi orang-orang berharga, dan itu sangat wajar untuk pria di umurnya. Kemudian terlihat Minji yang baru pulang dari sekolahnya melihat Pak Kim dan juga Hanso sedang sibuk memasak. Minji langsung memeluk Pak Kim dengan penuh riang, sedangkan Hanso hanya diam merasa iri karena dia tidak mempunyai seorang putri. Sifat Minji berubah drastis menjadi anak yang sangat baik setelah mengetahui masa lalu ayahnya, dan dia selalu berterima kasih kepada ayahnya yang membuat Pak Kim tersenyum senang dengan sikap putrinya itu. Saat Pak Kim dan Hanso berbincang tentang pekerjaan Pak Kim yang baru, tiba
Tiba-tiba Minji meminta izin kepada Pak Kim untuk pergi keluar sebentar dengan alasan dia baru masuk klub film sekolahnya dan ingin menonton dengan seniornya. Wajah Pak Kim langsung datar setelah mendengar Minji akan pergi bersama seorang laki-laki. Begitu pula Hanso yang jadi kesal karena sudah menganggap Minji seperti putrinya sendiri. Minji menyuruh agar ayahnya dan Hanso jangan salah paham karena seniornya itu adalah orang yang sangat baik. Tak lama setelahnya datanglah seorang bocah SMA ke rumah dan memanggil Minji. Pak Kim tidak bisa memalsukan wajahnya yang sangat marah melihat putrinya didekati oleh laki-laki. Bocah itu bernama Taeyang, ketua klub film di SMA Minji. Lalu Taeyang mengenalkan dirinya kepada Pak Kim yang mana Hanso merasakan aura Pak Kim berubah jadi mengerikan. Karena kebingungan akan memanggil Pak Kim dengan sebutan apa, Taeyang memanggil Pak Kim dengan sebutan Om dan Hanso langsung membentak Taeyang agar cepat minta maaf dan meminta agar Pak Kim memaklumi Taeyang karena masih anak-anak. Pak Kim hanya tersenyum walaupun urat-urat wajahnya tidak bisa berbohong. Jadi Minji ini jatuh cinta pada pandangan pertama ke Taeyang pada saat melihat Taeyang sebagai ketua klub film di sekolahnya sedang memimpin rapat. Setelah Minji dan Taeyang pergi, Hanso menanyakan apakah Pak Kim tidak mengetahui Minji tertarik dengan perfilman. Tapi Pak Kim tidak menggubris pertanyaan Hanso dan berkata dia harus menghabisi Taeyang karena sudah memanggilnya Om dan sudah berani membawa Minji pergi ke bioskop. Hanso terus-menerus menenangkan Pak Kim di mana pergi nonton bioskop itu dan dipanggil Om itu adalah hal yang biasa di zaman modern seperti ini. Kemudian saat Hanso mencoba menelepon Jin Cheol untuk meminta pendapat sebagai ayah yang juga mempunyai putri, Jin Cheol langsung berkata dengan tegas Taeyang itu harus dihabisi, dipotong-potong dan dijadikan makanan hewan. Hanso jadi terkejut karena berpikir Jin Cheol akan membantu tapi malah membuat suasana semakin kacau. Lalu Hanso berkata kepada mereka kalau seorang anak itu akan dewasa dan sebagai orang tua harus membiarkan anak memiliki pengalaman apapun, dimana jika sudah besar si anak akan membuat keputusan sendiri berikutnya. Setelah mendengar ucapan Hanso barusan, Jin Cheol langsung berteriak di teleponnya berkata kalau itu adalah omong kosong, suara hati setan. Karena menurut Jin Cheol, Hanso bisa berkata seperti itu karena tidak mempunyai anak perempuan. Seketika Pak Kim dan Hanso langsung fokus mendengarkan Jin Cheol yang berkata kalau seorang ayah yang memiliki putri itu harus selalu was-was karena di dunia ini banyak berandalan sialan yang berkeliaran. Perkataan Jin Cheol tadi terus-menerus menghantui Pak Kim yang akhirnya Pak Kim pergi untuk memata-matai Minji dan Taeyang karena rasa kekhawatirannya. Saat menonton di bioskop, Minji merasa dak-dikduk duduk bersebelahan dengan seniornya Taeyang. Sedangkan Taeyang terlihat fokus untuk menonton film. Minji mengingat lagi awal dia melihat Taeyang yang juga murid pindahan dan saat Taeyang mempresentasikan tentang film yang disaksikannya, membuat Minji semakin tertarik dengan Taeyang. Lalu Taeyang memanggil Minji yang sedang melamun karena film akan segera dimulai. Mereka tidak sadar di belakang mereka ada Pak Kim yang sedang memantau dengan wajah yang dipenuhi amarah. Saat berjalan setelah menonton film, Taeyang mengatakan kalau filmnya lebih bagus dari yang dia kira. Lalu mereka menghabiskan waktu bersama ke Star Bucek dan bermain layaknya remaja yang sedang PDKT. Saat hari sudah malam dan berjalan pulang, tiba-tiba Taeyang memanggil Minji karena dia ingin mengatakan sesuatu. Minji langsung syok dan tidak percaya kalau Taeyang akan menyatakan perasaannya secepat ini. Akan tetapi Minji ini kepedean karena Taeyang menanyakan siapa orang di belakang mereka yang dari tadi Taeyang lihat terus mengikuti mereka. Ternyata di belakang mereka adalah Pak Kim yang langsung berjalan ke Minji dan juga Taeyang. Melihat Pak Kim, Taeyang langsung membungkukkan badannya dan memperkenalkan diri secara resmi. Minji merasa malu dengan Pak Kim yang mengikutinya dan meminta maaf ke Taeyang serta menyuruh ayahnya pergi sebentar. Saat melihat Taeyang, Pak Kim sedikit tersadar karena sudah saatnya dia membiarkan Minji yang sudah besar menjalani hidupnya dan bersenang-senang layaknya remaja sebaya Minji. Pak Kim menarik nafasnya dan menyuruh agar Minji dan Taeyang naik ke mobilnya untuk diantar pulang ke rumah. Saat berada di dalam mobil, Taeyang berterima kasih kepada Pak Kim, tapi dia juga heran kenapa Pak Kim hanya menurunkan Minji saja.
Dengan tatapan yang mengerikan, Pak Kim mengingatkan agar Taeyang jangan berani-berani menyentuh putrinya sebelum dewasa. Jika tidak, Pak Kim akan membuat Taeyang hilang dari dunia ini. Karena bagi Pak Kim, Minji adalah putrinya yang dirawat sepenuh hati sampai melewati krisis hidup dan mati. Tapi Taeyang ini bersikap aneh karena dia tertawa seolah-olah mengejek Pak Kim, yang mana Pak Kim langsung kesal apa yang membuat Taeyang tertawa. Sambil tertawa, Taeyang mengatakan itu sangat lucu melihat Pak Kim yang jadi panik kalau menyangkut masalah putrinya. Tiba-tiba datang sebuah truk besar menabrak sisi samping mobil Pak Kim. Dan pada saat itu juga Taeyang mengatakan kalau Pak Kim sering membuat orang dendam sampai-sampai Taeyang dipekerjakan dan ada orang yang ingin bertemu dengan Pak Kim. Di depan mereka datang lagi sebuah truk besar yang menabrak sisi depan mobil. Setelah mobil tergelincir karena ditabrak, datanglah beberapa orang botak membuka pintu mobil. Mereka langsung menarik Taeyang yang tidak sadar dan menyuntikkan adrenalin yang akhirnya membuat Taeyang tersadar dan batuk-batuk. Setelah Taeyang tersadar, ia langsung dihajar oleh orang botak yang memanggilnya dengan sebutan J karena kinerjanya yang tidak becus, di mana atasan sudah memperingatkan Taeyang agar mendekati putri Pak Kim, mengorek informasi secara perlahan bukannya bertindak seenaknya. Lalu kroco botak yang lain menyuruh semua orang segera masuk ke dalam truk untuk pergi. Tiba-tiba terdengar suara baku hantam dari bagasi truk, di mana Pak Kim berhasil melumpuhkan satu dari mereka dan mencekik yang satunya. Satu orang botak yang membuka bagasi truk menyuruh Pak Kim agar tenang dan jangan membuat keributan di negara orang, di mana Pak Kim hanya bisa diam setelah melihat banyak inframerah yang membidik seluruh tubuhnya. Di sisi lain, terlihat Hanso yang sibuk menelepon Pak Kim yang tak kunjung pulang. Setelah Minji berkata Pak Kim mengantar Taeyang. Karena merasa situasi sangatlah aneh, Hanso berkata akan pergi mencari Pak Kim, tapi dia tersadar tidak boleh meninggalkan Minji sendirian di saat seperti ini. Tiba-tiba terdengar suara bel pintu yang mana membuat Hanso semakin curiga, tapi Minji berkata dia memang memesan makanan. Lalu Hanso menyuruh kurir itu meninggalkan makanan di depan pintu, tapi kurir belum pergi karena ongkirnya belum dibayar. Akan tetapi di belakang kurir itu muncul banyak orang-orang botak menggunakan masker sama seperti orang-orang yang menculik Pak Kim. Dengan cepat kroco itu berlari ke arah pintu, tapi dia langsung menerima tendangan maut dari Hanso yang membuat dirinya terlempar. Dengan wajah tegas, Hanso berkata ke Minji kalau Minji harus keluar dari klub film itu karena orang-orang yang mencari Minji orang-orang kurang ajar. Dengan cepat Minji pergi bersembunyi sesuai arahan Hanso, dan di luar beberapa kroco berhasil mendobrak pintu rumah dengan alat mereka. Setelah pintu terbuka, Hanso menanyakan siapa orang-orang botak ini dan tidak tepat membawa alat seperti itu untuk menghancurkan rumah orang lain. Di antara dua orang botak itu datanglah seorang pria bernama Kei yang berkata dia sudah mengenal Sung Hanso, atlet taekwondo terkenal yang kaki panjangnya merupakan keahlian khususnya. Lalu Kei menyuruh bawahannya masuk dan menyerang Hanso. Dengan cepat orang-orang botak berlari menyerang Hanso dengan tongkat besi listrik mereka, di mana mereka berhasil melumpuhkan Hanso yang terjatuh ketika terkena sengatan listrik. Saat Hanso sudah terjatuh, Kei berkata sudah tahu kalau Pak Kim akan kehilangan akal jika menyangkut putrinya, sedangkan Hanso tidak bisa apa-apa di dalam ruangan yang sempit. Melihat Hanso yang masih berusaha melawan, Kei menyuruh kroco menaikkan daya listrik yang membuat Hanso kesakitan, dan Kei berkata akan menghabisi semua orang termasuk putri Pak Kim. Lalu salah satu bocah melapor kalau dia berhasil menemukan Minji. Akan tetapi yang jadi masalah adalah Minji bersembunyi di dalam sebuah bunker kokoh di dalam kamar mandi. Dan bunker itu sudah dipersiapkan Hanso sejak lama jika Minji ada dalam bahaya, seperti yang ada pada mobil taekwondonya. Lalu salah satu kroco berlari ke arah Kei melapor kalau pasukan khusus yang ditugaskan ke target D tidak dapat dihubungi. Di mana target D yang dimaksud mereka adalah Jin Cheol yang berhasil meratakan semua kroco botak dengan mudah sambil tertawa. Pasukan botak yang masih selamat hanya bisa diam merinding ketika melihat Jin Cheol di depan mata mereka. Lalu Jin Cheol berjalan dan berkata tidak akan memberi ampun pada orang-orang yang tidak dikenalnya. Setelah mendengar laporan dari bawahannya tadi, Kei langsung kesal dan menendang meja sebab ulah dari Taeyang semuanya jadi kacau. Kei tidak sadar kalau Hanso berhasil terlepas dari tongkat listrik tadi. Sambil tersenyum menyeramkan, Hanso berkata kalau sifat lamanya jadi keluar lagi. Jadi seperti yang diketahui
diketahui saat muda dulu Hanso memiliki sifat kurang ajar, nakal dan juga pengacau, membuat orang-orang di sekelilingnya jadi ketakutan. Dan sifat itu akhirnya berubah drastis setelah Hanso mendapati pelajaran pendewasaan dari Master Kyokushin Karate. Kini Hanso berhasil meratakan semua orang botak yang tadi menyerangnya. Sambil memegang kepalanya berkata kalau sifat lamanya jadi keluar lagi. Di belakang Hanso terlihat Kei yang berlari memegang sebuah pisau untuk menyerang Hanso. Dengan tenang Hanso mengatakan yang dilakukan Kei hanyalah sia-sia karena Hanso berhasil mengalahkan Kei dengan teknik Tenso Kyokushin Karate-nya. Lalu Hanso berkata ke Kei kalau alasan dia tidak menghabisi Kei agar bisa bertanya dari mana Kei berasal dan dikirim oleh siapa, dan karena itu Hanso meminta Kei menjawab selagi dirinya bertanya baik-baik. Kei hanya bisa diam, tidak menyangka kekuatan hebat dari Hanso dan kepribadian gandanya. Karena kesabarannya cepat habis, Hanso menanyakan apakah dia harus mematahkan leher Kei agar mau menjawab. Tak disangka sebelum Kei membuka mulutnya, tiba-tiba banyak peluru yang menghujam, membuat Kei akhirnya modar. Peluru tersebut ditembakkan atas perintah dari seseorang yang menyuruh para keroco botak untuk menghabisi tim B, yang dipimpin oleh Kei serta menuangkan bensin pada rumah Hanso dan memantik api. Melihat rumah yang akan terbakar, dengan cepat Hanso menggendong Minji untuk keluar dari rumah yang terbakar. Hanso dan Minji hanya diam melihat rumah yang terbakar, sedangkan orang-orang yang menyaksikan sangatlah panik dan mencoba menghubungi pemadam kebakaran. Lalu Hanso bertanya ke Minji apakah ada hal yang aneh dari pemimpin klub Taeyang. Tetapi Minji berkata dia tidak tahu karena Taeyang adalah murid pindahan. Kemudian Hanso menghubungi Jin Cheol untuk menanyakan keadaan, di mana Jin Cheol berkata dia baik-baik saja dan bagaimana dengan Minji. Setelah mendengar Minji baik-baik saja, Jin Cheol jadi sedikit tenang, akan tetapi para kroco botak yang dilawannya sama sekali tidak mau membuka mulut perihal siapa yang mengutus mereka. Hanso menyadari kalau orang-orang botak itu sudah dilatih sejak kecil, yang kemungkinan mereka dari pasukan khusus. Saat itu juga Minji mendekati telepon dan berteriak menanyakan apakah Jin Cheol mengetahui keberadaan ayahnya, di mana Jin Cheol juga tidak tahu. Minji sangatlah panik dan sampai menangis mengetahui ayahnya yang hilang. Mendengar hal itu, Hanso dan juga Jin Cheol tertawa lebar karena menurut mereka Minji tidak perlu sekhawatir itu, sebab Minji sudah melihat apa yang dilakukan oleh Pak Kim. Terlebih Pak Kim mempunyai sebutan yang diakui orang-orang, yaitu orang gila, karena kehebatannya dalam berbagai hal. Berpindah ke Pak Kim yang kini sudah sadar dari bius yang disuntikan oleh kroco botak dan kini sedang digendong oleh mereka. Kemudian Pak Kim dibawa ke sebuah ruangan rahasia dan diikat untuk menyerahkannya kepada atasan mereka. Pada saat itu Pak Kim pura-pura tidak sadar dan mengamati sekitar yang dia yakini lawan berjumlah 7 orang. Si botak yang menggendong Pak Kim masih kesal dengan Taeyang, langsung menghampiri Taeyang dan berkata akan menghancurkan wajah tampan Taeyang itu. Tetapi Taeyang berkata kalau si botak itu ibarat tong kosong dan menantang balik si botak. Rekan mereka yang lain menyuruh mereka berdua berhenti dan dia sangat terkejut setelah melihat Pak Kim yang digendongnya tiba-tiba sadar dan kini mencekik lehernya dengan kakinya. Dengan cepat Pak Kim mengambil sebuah pisau dan melepas tali yang mengikat lengannya. Botak-botak yang lain jadi panik setelah melihat Pak Kim dan langsung saja Pak Kim menebas pisaunya ke arah mereka. Saat melihat para kroco menembakkan pistol mereka, Pak Kim langsung bersembunyi dengan lengan yang tertembak. Taeyang dan botak yang lainnya bergerak untuk mencari Pak Kim yang bersembunyi. Akan tetapi mereka tidak sadar kalau Pak Kim berada di atas mereka bak Spider-Man. Langsung saja Pak Kim menghancurkan orang di bawahnya dan langsung menembak tangan Taeyang yang terkejut baru menyadari keberadaan Pak Kim. Setelah berhasil melumpuhkan semua botak-botak yang ada, Pak Kim menodongkan pistolnya ke arah Taeyang dan menyuruh Taeyang langsung ke intinya, siapa dalang di balik semua ini. Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang berkata, "Aku," membuat Pak Kim mencari-cari sumber suara tersebut. Pak Kim tak menyangka kalau dia sedang berada di wilayah terlarang Korea Utara, yaitu penjara tahanan tertinggi setelah melihat tulisan yang ada di tembok dinding. Kemudian muncullah seseorang yang berjalan sambil berkata dia datang karena mendengar suara tembakan, tetapi itu ternyata adalah anak harimau. Pak Kim sangat terkejut ketika melihat orang tersebut. Di sisi lain, Jin Cheol berkata kalau ini ulah orang-orang utara setelah melihat hasil pelacakan Pak Kim yang 100% berada di utara.
Karena heran, Hanso menanyakan apakah informasi sudah disebar di black market, tapi Jin Cheol berkata dia tidak tahu dan yakin pasti kalau ini adalah aksi balas dendam yang sudah direncanakan sejak lama. Dan dalam pikiran Jin Cheol, ia meyakini hanya ada satu orang. Setelah panggilan ditutup, Minji langsung panik setelah mendengar orang utara dan menanyakan apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan ayahnya. Hanso langsung memegang pundak Minji dan menyuruh Minji agar tenang dan mempercayakan semuanya pada Om Jin Cheol saja. Karena Hanso tidak bisa terjun langsung ke utara agar bisa melindungi Minji. Hanso berkata ke Minji akan menghubungi seseorang yang ahli menghadapi utara, di mana orang yang ditelepon oleh Hanso adalah Guk Cheol yang sekarang berpangkat dirjen. Nah, ini semua berhubungan sama cerita sebelumnya. Kalau yang belum nonton silakan ditonton ya biar nyambung nih. Dengan sifat arogannya, Guk Cheol memanggil bawahannya dengan sebutan idiot untuk mengambilkan ponselnya. Kembali ke Pak Kim yang sangat terkejut setelah mengetahui orang yang mendatanginya tadi adalah Baek Daniel. Orang yang dulu dikira sudah mati setelah Yujin menembak ke lehernya. Sambil tersenyum, Daniel berkata dia sangat senang bertemu lagi dengan Pak Kim. Dan kini Daniel menodongkan pistolnya ke Pak Kim mengatakan akan mulai dengan satu tembakan terlebih dahulu. Setelah menembak bahu Pak Kim, Daniel berkata dirinya sudah mempersiapkan aksi balas dendam dari lama. Dan baginya Pak Kim tidak boleh dihabisi baik-baik. Lalu Daniel mendekati Pak Kim dan berkata dia akan mencabik-cabik Minji di depan mata Pak Kim untuk membayar rasa sakit yang Daniel rasakan selama ini. Langsung saja Pak Kim meninju wajah Daniel berkali-kali dan juga menendangnya. Taeyang seketika panik melihat Daniel yang dipanggilnya ayah dipukuli. Dan Pak Kim menahan tinju setelah Daniel membidik pistolnya. Sambil membidik, Daniel mengatakan sifat Pak Kim masih saja sama seperti dulu dan mengingatkan kepada Pak Kim bahwa di tempat ini adalah rawa yang sekeras apapun Pak Kim tidak akan bisa keluar. 6-6, kau akan menghadapi kematian yang lebih hina dari siapapun karena apapun yang kau lakukan hanyalah sia-sia, ucap Daniel kepada Pak Kim. Di tempat lain, terlihat Minji dan Hanso yang sedang dikepung oleh kroco botak suruhan Daniel. Pemimpin regu dari pasukan botak mengingatkan pada yang lainnya untuk berhati-hati dengan Hanso, karena target mereka yang sebenarnya adalah Minji. Minji yang sudah sangat panik menanyakan apakah Om Jin Cheol akan datang, tapi Hanso berkata Jin Cheol akan datang sedikit lama lagi, karena sedang berada di tempat yang sangat jauh. Melihat salah satu kroco botak yang datang, Hanso langsung menendang orang itu dan larilah kroco botak yang lain menyerbu ke arah Hanso dan juga Minji. Setelah menghajar beberapa orang botak, Hanso dengan cepat menggendong Minji dan berusaha berlari. Saat para kroco botak mengejar Minji, mereka semua terkejut karena rekan mereka yang lain tiba-tiba sudah terjatuh. Begitu pula dengan botak-botak yang lain tiba-tiba lumpuh tak berdaya. Di mana orang yang menyerang mereka semua adalah pasukan Ares, yaitu Jung Oksun dan juga Pak Nam. Melihat Oksun dan Pak Nam yang asing di mata mereka, para kroco pun menanyakan identitasnya. Oksun lalu memperkenalkan dirinya sebagai Kuroda Yuki dari anggota Ares. Dan tiba-tiba lampu mati kelap-kelip, di mana Oksun sudah muncul di belakang salah satu orang botak yang merinding. Jadi Oksun ini adalah seorang ninja walaupun umurnya sudah tua, tetapi keahliannya dalam menghabisi lawan dan spionase tidak usah diragukan lagi. Dengan jarum akupunturnya, Oksun menghabisi salah satu orang botak, begitu pula dengan Pak Nam yang beraksi menyerang kroco botak dengan lihai. Setelah mengajar banyak orang botak, Pak Nam menyisakan satu orang saja sesuai perintah dari Jin Cheol. Oksun langsung menusukkan jarumnya ke perut orang botak itu, tapi tidak di daerah vital agar si botak tidak modar dan Oksun bisa mendapatkan informasi dari si botak itu. Oksun berkata ke si botak kalau dirinya memang sengaja membiarkan si botak itu hidup karena dia yang paling penakut. Dan bagi Oksun, dasar dari mata-mata adalah menggali informasi dari orang yang paling penakut. Lalu Pak Nam berkata kalau situasi sudah aman dan meminta Hanso jangan salah paham, karena dia diutus langsung oleh Jin Cheol yang padahal dia sendiri tidak sudi membantu. Pak Nam menjelaskan kalau saat ini Jin Cheol sedang bersiap-siap untuk menyusup ke wilayah utara, di mana sambil bersiap-siap Jin Cheol mengingat lagi percakapannya dengan Pak Kim, yang mana Pak Kim mengatakan ke Jin Cheol kalau dia tidak akan bersembunyi untuk selamanya dan akan memutus hubungan buruknya dengan Korea Utara. Setelah
Setelah itu Pak Nam berkata Ares akan menjamin keselamatan Minji sebagai perintah langsung. Tiba-tiba Oksun berkata ke yang lain kalau ada masalah, di mana Oksun sudah mengetahui lokasi Pak Kim yang kini berada di lapas Beolbawi, dan itu adalah lapas yang sangat berbahaya. Berpindah ke Pak Kim, tak disangka Daniel melepaskan Pak Kim dan menyuruh Pak Kim kabur yang seketika membuat Pak Kim terkejut tidak menyangka. Karena Daniel terus-menerus menyuruhnya untuk kabur, dengan cepat Pak Kim berlari untuk melarikan diri. Taeyang juga bingung mengapa ayahnya yaitu Daniel membiarkan Pak Kim kabur. Di mana Daniel berkata ke Taeyang itu tidak apa-apa karena sekalipun Pak Kim mencoba itu hanya akan berakhir sia-sia. Sesuai dengan perhitungan Daniel. Perkataan Daniel tadi sesuai dengan yang dikatakan oleh Oksun ke Hanso, di mana Beolbawi itu adalah sebuah lapas terkenal berbentuk labirin dan mustahil untuk kabur bagaimanapun caranya. Karena sejak awal lapas itu adalah tempat penjahat politik sehingga para penjahat jadi gila karena tidak menemukan jalan keluar. Dan benar saja setelah berlari Pak Kim jadi sadar kalau dia tidak menemukan jalan keluar sama sekali dan melihat banyak orang-orang yang modar karena putus asa. Setelah mendengar penjelasan dari Oksun, Hanso bertanya apakah tidak ada pengurus di lapas itu. Dan Oksun mengatakan dia juga tidak tahu, tapi pengurus pasti tahu cara untuk keluar dari lapas tersebut. Hanso jadi lega setelah mendengar jawaban Oksun karena itu tidak menjadi masalah. Sebab Hanso sudah menghubungi orang-orang yang tahu segalanya tentang Korea Utara. Di mana orang yang dimaksud Hanso ini adalah Guk Cheol dan pasukan intelijennya. Di dalam mobil, Guk Cheol sudah mendapati lokasi Pak Kim yang berada di lapas Beolbawi dan mengatakan orang utara sudahlah gila. Terlihat banyak tim pasukan baik Dusan 6 bintang emas yang sudah disiapkan oleh Guk Cheol. Lalu Guk Cheol berkata kepada pasukannya untuk bersiap-siap karena hari ini kita akan membersihkan para mata-mata sialan. Di sisi lain terlihat Om Jin Cheol yang sedang merenung mempersiapkan misinya menyusup ke utara. Lalu salah satu bawahan Jin Cheol melapor kalau seseorang yang diminta Jin Cheol untuk membantu bersedia untuk membantu Jin Cheol. Nah, biar penasaran, orang itu pemilik toko komputer dan laundry bernama Gaeol. Di mana Gaeol yang berlari dan membuka pintu rumah jadi heran karena tidak melihat ayahnya di rumah.